أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin amin ya rabbal alamin. Hari ini mau belajar apa kira-kira? Mau belajar apa kira-kira? Kalau nggak salah 2 minggu lalu saya menjanjikan kita belajar kembali lagi satu surat yang disunnahkan oleh Rasulullah yaitu surat Al-Kahfi. Ya, kita akan ngelihat overview-nya. Kemarin kita sudah belajar detail-detailnya. Kita akan lihat secara overview hari ini. Oke, secara struktur dalam sebuah surat di dalam Al-Quran pasti unik. Ya. Ada beberapa surat yang esensinya ada di awal surat. Ada yang di tengah-tengah, ada yang di ending. Atau kombinasi. Esensinya ada di ayat pertama, dikuatkan kembali dengan ayat terakhir di dalam surat itu sendiri. Nah, surat Al-Kahfi ini esensi utamanya adalah di ayat pertama. Ya, kita baca ayat pertama ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih karena alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji dan di dalamnya juga terima kasih. Ditujukan untuk siapa? Ditujukan kepada siapa? Segala puji ini lillah, hanya untuk Allah saja. Kenapa memuji kepada Allah? Karena telah menurunkan alladzi anzala ala abdihil kitab. Karena telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya ini siapa? Nabi dan Rasul. Kepada Rasulullah. Ya. Berarti yang dipuji siapa? Allahnya. Karena telah menurunkan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan? Kitab Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan. Ya, oke, sekarang kita baca ayat 110 di endingnya. Kul, katakanlah, siapa yang diperintahkan mengatakan ini? Nabi Muhammad, betul. Jadi Rasulullah diminta mengatakan, apa yang harus dikatakan? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Kelebihanku adalah, apa kelebihannya? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Yang telah menerima wahyu. Jadi Rasulullah itu menerima apa dibandingkan manusia yang lain? Menerima wahyu. Wahyunya dari siapa? Dari Allah. Ya. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama enggak? Ekuvalen enggak dengan ayat pertama? Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah diminta mengatakan, sesungguhnya aku seperti kamu juga. Yang diwahyukan kepadaku dari siapa? Dari Allah. Berarti yang dipuji harusnya siapa? Allah. Ya. Terus habis itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ekuvalen gak sih sebenarnya isi dari ayat pertama dengan ayat terakhir di dalam surat Al-Kahfi? Sebangun ya. Oke. Sekarang kita akan lihat. Berarti esensinya ada di ayat pertama. Kemudian diperjelas lagi, dikuatkan lagi pada ayat yang terakhir. Jadi jangan salah memuji loh. Yang dipuji harusnya siapa? Allahnya. Ya.
Kemudian ada 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Betul? 4 kisah ini akan ada hubungannya dengan ayat pertama. Kisah pertama tentang apa? Ya, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Apa ceritanya pemuda Ashabul Kahfi itu? Mereka dikejar oleh istana untuk apa? Ditangkap atau dibunuh. Kemudian mereka lari. Di dalam pelarian mereka berdoa. Apa doanya? Ayat 9. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kemudian mereka ditidurkan di dalam gua. Berapa lama tidurnya? 300 tahun lamanya ditidurkan di dalam gua. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, gampang gak kita melihat peran Allah di dalamnya? Tidur 300 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Kira-kira ada peran manusia gak? Tidak, pasti perannya siapa? Allah. Oke, berarti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi mereka tidak punya power, betul gak? Oke, ketika orang yang tidak punya power, gampang gak berharap kepada Allah? Mereka kan langsung berdoa kepada Allah. Karena mereka gak ada tempat bersandar lagi, kecuali siapa? Kepada Allah. Maka mereka berdoa kepada Allah, maka harusnya pujian itu ditujukan kepada Allah saja. Jadi kisah pertama ini lebih mudah gak untuk melihat Allah di dalamnya? Peran besar Allah kelihatan gak? Kelihatan. Ditidurkan 300 tahun, pasti Allah itu. Sekarang, kisah yang kedua. Kisah yang kedua itu tentang siapa? Tentang apa? Ya? Tentang siapa? Kok beda-beda ini? Qurannya sama kan? Imannya sama, keyakinannya sama, cuman menyebutkannya beda. Yang kedua itu tentang 2 pemilik kebun. Ya. 2 pemilik kebun, satu yang kaya raya, satu lagi yang biasa saja. Yang kaya ini mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Dan pengikutku, karyawanku lebih kuat dibandingkan karyawan. Aku kira ini tidak akan habis selama-lamanya. Aku kira kiamat itu tidak akan datang. Kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapatkan yang lebih baik dibandingkan yang sekarang ini. Oke. Kisah yang kedua ini bercerita tentang apa sebenarnya? Tentang seorang yang dia melakukan aktivitas, ya, tukang kebun ini, pemilik kebun ini, mereka melakukan aktivitas, berkebun itu pasti punya ide gak? Punya pemikiran gak? Punya aktivitas gak? Punya ikhtiar gak? Punya. Ketika ada peran kita di dalamnya, akan lebih sulit gak melihat peran Allah di dalamnya? Kan itu usaha saya, itu kan karyawan saya yang ngerjain, itu anak buah saya. Akhirnya apa? Yang menonjol adalah dirinya dan dia tidak melihat peran Allah di balik itu semuanya. Jadi ternyata kekayaan menjadi sebuah ujian enggak? Menjadi ujian. Maka di kisah yang kedua ini akan lebih sulit melihat peran Allah, betul nggak? Kalau yang kisah yang pertama tadi nggak punya apa-apa udah, nggak punya power, nggak punya ekonomi, nggak punya orang, nggak punya perlindungan, maka akan lebih mudah memudahkan dirinya untuk melihat peran Allah di dalamnya. Maka langsung meminta kepada Allah. Namun ketika ada peran kita, biasanya akan jauh lebih sulit. Maka jangan terberdaya dengan hal itu. Maka yang harusnya dipuji siapa? Allah. Alhamdulillah. Balik lagi kepada ayat pertama. Harusnya ketika engkau memasuki kebunmu, engkau harusnya mengatakan apa? Masya Allah la quwata illa billah.
Jadi pujian kepada Allah bentuknya adalah dalam bentuk Masya Allah, atas kehendak Allah ini semuanya terjadi. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Jadi sinkron gak Mas Ian? Sinkron. Oke, kemudian kisah yang ketiga. Sulit atau gampang ini? Belajar Quran itu sulit atau gampang? Ini senyumnya beda-beda nih. Senyum dengan penuh keraguan, sulit atau yakin ini gampang. Quran itu gampang. Duh, kok sombong banget? Karena Allah sendiri yang mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya Al-Quran itu dimudahkan. Syaratnya apa? Yang mau. Jadi sulit itu karena siapa? Kita nggak mau. Kalau mau gampang nggak? Gampang. Jadi nanti Ramadan ya, bentar lagi kan ya. Mau nggak jadi ustadz? Jadi selama 1 bulan itu hanya belajar Al-Kahfi saja. 110 ayat. Kan 3 bulan tuh, 3 bulan, 30 hari dalam bulan Ramadan. Baca terus, baca lagi. Hatam, baca lagi. Besoknya kalau ada tafsir, baca tafsirnya, Al-Kahfi. Selesai Ramadan, Al-Kahfi lagi. Sampai tahun depan, hanya Al-Kahfi saja. Kira-kira bisa jadi ustadz gak? Bisa, Ustadz Al-Kahfi. Ya, surat yang lain belum, cuman Al-Kahfi saja. Jadi kalau ngajar, Al-Kahfi aja. Bisa gak kira-kira seperti itu? Mau atau enggak? Setelah jawab bisa sangat pede sekali, ketika mau ragu-ragu. Bisa kok. Masa sih setahun Al-Kahfi gak bisa? Gelarnya memang Ustadz Al-Kahfi. UKA, Ustadz Al-Kahfi gitu. Ya. Nanti ngajarin Al-Kahfi. Kenapa saya mengatakan ini? Karena setiap Ramadan biasanya kita hatam enggak? Hatam apa enggak? Kok ada yang angguk-angguk, ada yang geleng-geleng nih? Ramadan hatam Al-Quran enggak? Yang hatam, tahun lalu hatam enggak? Hatam. Tahun lalu yang hatam terjemahan enggak? Jujur. Enggak, kan sibuk ya? Kan ngantor. Cari alasan aja sih. Enggak ada alasan ya. Kalau kita punya program, insya Allah bisa. Masa tahun lalu hatam, tapi enggak ngerti. Nanti Ramadan tahun ini insya Allah sebulan ke depan kan ini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 30. Berarti tinggal ya 29 hari lagi ya. Akan masuk Ramadan. Masa tahun ini kita hatam tapi gak ngerti lagi. Masa kita mau mengulangi hal yang sama? Ya, kita bisa ubah itu ya. Kalau mau jadi Ustadz Al-Fatihah juga boleh. Nanti bilang ke saya, karena saya ketua DKM-nya, Pak, boleh nggak saya yang ngisi ke depan? Kenapa? Saya selama setahun sudah belajar Al-Fatihah. Saya izinkan untuk berbagi surat itu. Jadi setiap kita itu bisa kok sebenarnya. Ya, oke, balik lagi surat Al-Kahfi. Sampai mana tadi? Ya, pemilik kebun. Sekarang kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga tentang apa? Nah, baru Nabi Musa yang bertemu dengan seorang gurunya. Abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Dalam kitab tafsir dikenalnya adalah Khidir. Tidak perlu dipermasalahkan Khidir ini nabi atau rasul, namanya saja tidak disebutkan kok di dalam Al-Quran. Jadi boleh berbeda, boleh. Ada yang meyakini dia nabi, boleh. Ada yang meyakini bukan nabi, boleh juga. Tidak ada permasalahan. Kita masih saudara, ya. Oke. Apa pelajarannya?
Nabi Musa kan menghadapi 3 hal. Yang perahu dilobangi, kemudian Nabi Musa spontan mengatakan, kenapa engkau melobangi perahu itu? Syaratnya tadi boleh mengikuti sang guru dengan syarat apa? Nggak boleh nanya, nggak boleh komen. Kemudian ketika Nabi Musa menyaksikan perahu yang dilobangi langsung mengatakan, kenapa engkau berbuat kedoliman yang akan menenggelamkan pemiliknya dan penumpangnya. Kemudian kisah yang kedua, di dalam kisah Musa, ada anak yang sedang bermain, kemudian tiba-tiba Khidir membunuhnya. Kisah yang ketiga, ada rumah yang hampir roboh, kemudian sang guru ini membangun dindingnya. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang hikmah setiap peristiwa yang Nabi Musa tidak sanggup sabar. Perahu itu dilobangi karena akan ada raja dan pasukannya yang akan datang ke kampung nelayan itu dan merampas semua perahu yang masih bisa berlayar. Berarti dilobangi itu untuk mencelakakan atau menyelamatkan? Mencelakakan atau menyelamatkan? Tadi kan awalnya mencelakakan kan, tapi sekarang menyelamatkan. Kenapa? Karena kita tahu hikmahnya. Kalau pas saat berlangsungnya, kita tahu gak hikmahnya? Tidak. Maka kita mengatakan itu buruk, itu dolim, betul gak? Kemudian peristiwa yang kedua, anak kecil yang dibunuh. Karena anak kecil itu akan menggiring kepada kekafiran kepada kedua orang tuanya. Maka akan diganti dengan anak yang lain. Yang ketiga, dinding yang hampir roboh itu milik anak yatim, 2 anak yatim yang orang tuanya soleh. Dan meninggalkan harta di bawah tanah dinding yang hampir roboh itu. Ya. Oke, pelajarannya apa? Kira-kira kalau sesuatu yang terjadi disebabkan, kalau kasus di dalam surat Al-Kahfi ini disebabkan oleh siapa? Khidir. Betul nggak? Kapal dilobangi, anak kecil dibunuh, terus dinding dibangun. Ada sebabnya nggak? Di endingnya Khidir mengatakan apa? Yang aku lakukan ini bukan atas kemauanku. Berarti ada perintah. Ada perintah. Dari siapa itu? Dari Allah. Maka ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Allah izinkan terjadi. Biasanya kita akan sulit nggak melihat Allah di balik peristiwa-peristiwa itu? Ternyata setelah hikmahnya dibukakan, akhirnya apa? Kita tahu pasti baik ternyata ya. Oh, yang saya anggap buruk ternyata saya baru paham sekarang baik. Hikmah itu di depan atau di belakang? Di belakang. Ya. Maka kita belajar, apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa semuanya pasti baik, walaupun sekarang saya belum memahami hikmahnya. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, akhirnya apa? Kita mampu nggak bersyukur kepada Allah? Mampu bersyukur kepada Allah. Mampu nggak mengucapkan alhamdulillah? Mampu. Kita akan sulit bersyukur kalau apa? Kalau kita nggak sabar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena setiap peristiwa terjadi itu diizinkan terjadi nggak oleh Allah? Jadi kalau kita dongkol, kesel terhadap sesuatu yang Allah izinkan terjadi, berarti kita belum memahami kan hikmahnya. Akhirnya kita nggak sabaran. Ketika kita nggak sabar, akhirnya sulit untuk bersyukur. Ketika sulit bersyukur, maka akan sulit untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada peran orang lain, kayak misalnya tiba-tiba dia membuat kita jengkel atau membuat sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Kan karena dia kan sebenarnya. Betul nggak? Tapi Allah izinkan loh itu terjadi. Ya, kayak misalnya pemilu misalnya. Yang kita pilih nggak menang-menang. Pas yang nggak dipilih yang menang.
Wah ini akan terjadi bencana segala macam gitu. Duh Allah izinkan itu kok. Sabar aja. Ya, pasti ada hikmahnya. Oke. Udah? Yang ketiga udah. Berarti kesemuanya ini dari 3 itu yang dipuji harusnya siapa? Allah. Yang keempat sekarang. Kisah apa? Zulkarnain. Oke. Apa pelajaran dari kisah Zulkarnain ini? Dia adalah seorang raja, penguasa, dan berlaku adil. Menaklukkan daerah timur dan menaklukkan daerah barat. Dan akhirnya pergi ke sebuah daerah di antara 2 gunung. Kemudian penduduk di antara 2 gunung itu minta tolong kepada Zulkarnain karena setiap season Ya'juj dan Ma'juj akan masuk ke daerah mereka dan membuat kerusakan. Maka minta tolong kepada Zulkarnain dibangun dinding. Kemudian dibangun dinding dengan menggunakan besi, kemudian menggunakan cairan dari logam yang sangat kuat sekali dan akhirnya terbangun dinding setinggi gunung dengan kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Zulkarnain mengatakan, qala hadza rahmatum mir rabbi, ini karena rahmat dari Tuhanku. Kira-kira ide membangun itu idenya siapa? Zulkarnain. Zulkarnain punya power enggak? Punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan. Biasanya orang yang punya kekuatan lupa terhadap siapa? Allah. Maka Zulkarnain tidak lupa kepada Allah. Dia mengatakan, hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua karena rahmat dari Tuhanku. Yang dipuji berarti siapa? Allah. Jadi alhamdulillah itu dalam bentuk apa? Hadza rahmatum mir rabbi. Untuk kita biasanya ketika ditolong oleh orang yang kuat, biasanya terjadi apa? Kita akan mengatakan apa? Makasih ya, kalau Anda tidak menolong saya tidak akan selamat. Betul nggak? Maka baca ayat 100. Dan kami perlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Siapa orang-orang kafir itu? Siapa orang kafir itu? Apakah orang di luar Islam? Pasti kafir. Ayo di-recall di memorinya. Apa itu kafir? Orang yang menyembunyikan kebenaran. Oke, sekarang kita lihat definisinya. Apa itu orang-orang kafir? Alladzi. Jadi kalau Al-Quran ada alladzi, pasti dia menjelaskan ayat sebelumnya. Siapa orang-orang kafir? Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Kamu gak melihat siapa di balik itu semuanya sebenarnya yang nolong? Zulkarnain atau ada zat yang lain di balik itu semuanya? Ketika kita tidak mampu melihat Allah di balik itu semuanya, maka masuk gak definisi ayat ini? Buta mata hati kita melihat peran Allah di dalamnya. Jadi bisa enggak orang Islam tapi ada kekafiran di dalamnya? Bisa. Maka melalui surat Al-Kahfi ini diingatkan kembali. Ya. Terus siapa itu orang-orang kafir? Ayat 102 tuh. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka akhirnya apa? Menjadikan hamba-hambaku penolong selain Allah. Gara-gara dia tuh, saya jadi kebantu. Coba kalau nggak ada dia. Sering nggak terjadi dalam kehidupan kita? Sering. Berobat ke dokter. Makasih ya dok, kalau nggak ada dokter yang mengoperasi saya pada saat itu, pasti saya kehilangan nyawa saya. Terjadi nggak dalam kehidupan kita biasanya dialog-dialog seperti ini?
Maka pada saat itu ada kekafiran nggak dalam hatinya? Ada. Harusnya yang dipuji siapa? Allah. Ketika kita tidak mampu melihat Allah di balik itu semuanya, dan akhirnya yang menonjol adalah hamba-hamba Allah, peran orang lain. Maka melalui kisah ini kita belajar, yang dipuji harusnya siapa? Allah. Jangan salah memuji. Kalau salah memuji bisa masuk ke dalam definisi kekafiran di dalam konteks ayat ini enggak? Bisa. Tapi ini bukan buat nuduh orang lain ya. Wah, dia muji bosnya nih, kafir nih. Ini untuk mengevaluasi diri kita. Ya, jadi bukan menstempel orang lain, tapi pembelajaran buat diri kita. Karena setiap definisi di dalam Al-Quran, ketika disebutkan kata kafir, itu ada konteksnya. Kalau kita belajarnya kafir adalah orang yang di luar Islam misalnya, itu kafir. Kemudian mengeneralisir buat semua template ayat yang digunakan di dalam Al-Quran. Enggak bisa seperti itu. Ada konteksnya. Apa dalam konteks kafir di sini? Termasuk dua pemilik kebun. Dua pemilik kebun itu, yang miskin itu mengatakan, akafarta, kenapa engkau kafir? Kenapa kamu ingkar? Itu kafir juga loh itu. Padahal dia hanya mengatakan apa? Hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Kafirnya mana? Nah, kafirnya karena ketika dia mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu, yang menonjol adalah tentang dirinya, yang menonjol adalah tentang hartanya. Dia meniadakan Allah pada saat itu. Tidak ada Allah di dalam hatinya. Maka temannya tadi mengatakan, akafarta, kenapa engkau kafir? Jelas nggak? Contoh dalam hal agama misalnya. Ustadz, terima kasih ya Ustadz. Kalau enggak ada Ustadz, mungkin saya masih tersesat sekarang. Sering enggak? Sering. Berarti dia melihat Allah enggak pada peristiwa Ustadznya nolong dia? Siapa yang nolong itu sesungguhnya? Ustadz atau dibalik Ustadznya? Dibalik Ustadz. Siapa itu? Allah yang memberikan petunjuk sebenarnya. Melalui Ustadznya. Maka, waktu itu kan ada pertanyaan. Masa sih Ustadz, kalau misalnya kita bilang terima kasih, kok tiba-tiba kita udah langsung kafir? Bukankah seringkali ketika kita mengucapkan terima kasih, Allahnya gak ada? Dalam pikiran kita, betul gak? Maka melalui ayat ini, melalui surat Al-Kahfi ini kita diingatkan, jangan kehilangan Allah pada setiap momen kehidupan. Karena kalau salah memuji itu bisa berbahaya. Buat yang memuji berbahaya enggak? Berbahaya. Kenapa? Dia tidak melihat peran Allah. Yang dipuji berbahaya enggak? Berbahaya. Gara-gara saya tuh. Kan? Sekarang jadi orang soleh kan gara-gara saya. Dua-duanya berbahaya tuh. Kalau gara-gara saya berarti kan sombong. Yang menonjol siapa? Diri kita. Ketika yang menonjol diri kita, kita meniadakan Allah. Jadi orang yang sombong itu sebenarnya ekuvalen dengan apa? Syirik. Bukan syirik iri ya, syirik. Berarti dia gak bersyukur sebenarnya. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur, pasti dia tidak sombong. Kenapa seperti itu? Karena kalau bersyukur yang dipuji adalah Allahnya. Dahsyat gak surat Al-Kahfi ini ya? Jadi semua kisah, 4 kisah itu, 1 pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, 2 pemilik kebun, kemudian yang ketiga tentang apa? Nabi Musa,
Kemudian yang keempat tentang Zulkarnain. Semuanya bermuara menjelaskan ayat pertama. Karena kalau tidak, maka engkau akan salah memuji. Ketika salah memuji, efeknya akan sangat dahsyat sekali, sangat besar. Dan itu terjadi pada umat sebelumnya salah memuji. Siapa itu? Siapa itu umat yang sebelumnya? Yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ayat keempat. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ini mengacu kepada agama apa? Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitupun nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Tegas betul. Karena akhirnya yang terjadi apa? Yang harusnya posisinya adalah nabi dan rasul, dipuji sedemikian rupa, setinggi-tingginya, akhirnya setingkat, selevel Tuhannya. Jangan melakukan seperti itu. Berarti yang dipuji harusnya siapa? Allah. Kita respect terhadap Nabi dan Rasul, iya. Kita bersolawat mendoakan Nabi dan Rasul kita. Ada porsinya. Yang disembah siapa? Yang dipuji siapa? Allahnya. Jelas gak pesan di dalam surat Al-Kahfi ini? Ya. Maka wajar gak Rasulullah mensarankan kepada kita setiap Jumat baca surat Al-Kahfi. Kira-kira nih, kalau setahun yang akan datang kita menjadi Ustadz Al-Kahfi, dahsyat gak keyakinan kita? Ngelihat orang yang pintar, ya Allah, Engkau menganugerahkan kepintaran sama dia. Ketika ada orang yang nolong kita, ya Allah, Engkau kirimkan dia untuk menolong saya. Jadi tauhidnya terus ya, terus, zikirnya terus tuh. Terus kalau dia sukses, ya Allah, Engkau limpahkan kesuksesan ini. Karena Engkau melimpahkan hanya kepadaku saja. Ya. Ya usahaku cuma sedikit, tapi Engkau limpahkan rezeki itu kepadaku. Engkau ya Allah, sesungguhnya yang layak untuk dipuji. Alhamdulillah. Cuman yang problem adalah seringkali kita mengucapkan Alhamdulillah kelihatan bersyukur kan sebenarnya. Dalam kejadian kehidupan kita sehari-hari, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya selamat, Alhamdulillah saya dapat ini loh. Alhamdulillah saya dapat rezeki ini. Oh Alhamdulillah saya dapat hadiah ini. Seringkali fokusnya kepada pemberiannya. Terhadap barangnya, terhadap sesuatunya, betul gak? Tapi Allahnya sebenarnya gak ingat. Walaupun kita mengucapkan Alhamdulillah, kita fokus terhadap pemberian. Bukan kepada yang memberi biasanya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ini kita diingatkan kembali. Ingatnya itu kepada Allah. Apa hebatnya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu? Apa hebatnya? Fikihnya hebat gak? Tidak. Sholatnya disebutkan gak? Tidak. Terus sedekahnya disebutkan enggak? Tidak. Dakwahnya disebutkan enggak? Tidak juga. Terus apa hebatnya? Apa hebatnya? Baca ayat 14 tuh. Mana tadi? Ya, ayat 14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Mereka berkata, ketika mereka terdesak, mereka langsung berdiri dengan sangat percaya sendiri. Kemudian mereka mengatakan, faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Ini loh yang kita jumpai.
Jadi kita yang sudah ahli macam-macam itu, ahli fikih, ahli mazhab, ahli macam-macam. Suruh belajar pada pemuda Ashabul Kahfi ini, yang kesimpulannya adalah Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Dia menemukan Tuhannya. Cuman kadang-kadang ilmu ini kita nggak fokusin. Lebih fokus kepada apa? Tata caranya. Ya. Saya nggak mengatakan fikih itu nggak penting, enggak. Tapi ada hal yang fundamental yang harusnya mendapat perhatian kita. Apa? Kita itu menemukan Tuhan kita. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang baik maupun yang kita anggap buruk, sesungguhnya mengantarkan kita kepada Allah. Itu perjalanan tasbihnya kita sebenarnya. Makanya kan ada lagu tuh ya, angkuh karena aku percaya dengan caraku. Sombong kan sebenarnya, percaya rencana dia yang paling baik. Ternyata ada rencana Allah yang lebih baik. Makanya kan ada dunia masih berputar. Oke, cukup kira-kira itu ya Al-Kahfinya. Jadi silahkan baca kembali Al-Kahfi, mulai nanti, kapan mau memulainya? Maghrib. Mau nggak memulainya? Ya kalau di kereta, di kendaraan, kan ada handphone tuh. Coba baca dengan terjemahannya.